Trump secara resmi sudah mengirim surat kepada Presiden Prabowo terkait dengan pengenaan 32% tarif atas produk-produk asal Indonesia per 1 Agustus 2025. Surat ini sudah dimasukkan dalam sosial media Trump terlebih dahulu sebelum surat resmi diterima oleh Bapak Presiden mungkin. Dan akhirnya masyarakat juga sudah tahu bagaimana kita harus bersikap. Saya berpendapat bahwa sebaiknya Indonesia tidak perlu melakukan negosiasi. Karena sebelum adanya surat ini dimasukkan dalam sosial media Presiden Trump, ada rencana dari Menteri Koordinator Perekonomian Pak Hartarto Erlangga untuk datang ke Amerika Serikat untuk bernegosiasi. Saya katakan batalkan saja, tidak perlu datang. Kenapa? Karena sebelumnya kita pernah bernegosiasi, tapi hasilnya sama, 32%. Bahkan ada persyaratan-persyaratan lain. Hilirisasi tidak boleh dilakukan. Padahal ini merupakan program pemerintah sejak masa Presiden Jokowi dan diteruskan oleh Pak Prabowo. QRIS minta untuk dibatasi. Karena apa? Katanya tidak kompetitif atau mematikan usaha dari visa, pelaku usaha dari Amerika Serikat. Kemudian juga kita diminta untuk memperhatikan masalah penegakan hukum dalam kekayaan intelektual. Yang masalah ini sebenarnya masalah sudah lama di Indonesia dan kita terus berupaya untuk menyelesaikannya. Satu lagi adalah terkait dengan sertifikasi halal. Jadi pemerintah Amerika minta supaya sertifikasi halal dibatalkan. Padahal ini sudah undang-undang. Menurut saya, apa yang dikehendaki oleh Amerika Serikat ini sudah sangat luar biasa mengintervensi kedaulatan kita. Bahkan kita disuruh mengemis-ngemis. Sebenarnya bukan negosiasi ini, tapi mengemis supaya kita tetap dapat pangsa pasar Amerika, tapi in return kita banyak yang harus dilakukan. Wah, ini nggak benar menurut saya. Jadi, teman-teman sekalian, menurut saya kita tidak perlu mengemis pada Amerika Serikat. Kita tunggu saja tanggal 1 Agustus 2025 tarif ini akan diberlakukan, karena kalau diberlakukan yang harus membayar tarif ini bukan rakyat kita, tapi rakyat Amerika Serikat. Kita berharap bahwa rakyat Amerika Serikat akan marah kepada Presiden Trump, akhirnya Presiden Trump akan merubah kebijakan. Demikian juga bursa saham di Amerika Serikat. Pada waktu Trump pertama kali mengumumkan, bursa saham bereaksi negatif. Sehingga harga saham semua banyak yang turun. Ini membuat Trump khawatir. Mudah-mudahan hal ini juga terjadi nanti pada tanggal 1 Agustus 2025. Dan apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus berkomunikasi dengan negara-negara yang terkena tarif tinggi Trump ini. Untuk kita bersatu padu, untuk tidak mau melakukan, katakanlah, apa yang diminta oleh Trump. Kalau Trump mau mengenakan tarif yang tinggi, kenakan semua, nggak apa-apa. Nanti kan ujungnya dia yang akan rugi. Karena kita juga harus tahu karakter dari Presiden Trump ini. Biasanya beliau akan sangat keras di awal, tapi kalau misalnya ada perlawanan, justru beliau akan mundur. Ya, seperti pada waktu beliau berada di belakang Israel, melakukan pengeboman terhadap fasilitas nuklir Iran. Tetapi kemudian, karena Iran membalas ke Amerika Serikat, kemudian Presiden Trump berubah dari yang ada di belakang Israel menjadi penengah antara Iran dengan Israel untuk sampai pada gencatan senjata. Jadi saya mohon kepada Bapak Presiden, kepada para menteri, untuk sudahlah, tidak perlu kita datang ke Amerika Serikat, tidak perlu kita negosiasi, tunggu aja tanggal 1 Agustus 2025. Dan kita berharap negara-negara, baik itu di ASEAN, baik Cina, dan lain sebagainya, semua kompak. Bahwa ya terserah kalau Trump mau mengenakan tarif yang tinggi. Kita mau lihat sampai seberapa lama Trump akan bertahan menghadapi keluhan dari rakyatnya dan dari bursa. Demikian.